Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang. Pada hari ini kita akan membahas tentang advokasi dan pemberdayaan masyarakat ya. Untuk kuliahnya, saya coba share screen-nya. Baik. Ya. Oke, topiknya adalah tentang advokasi dan pemberdayaan masyarakat. Ada dua, bagaimana melakukan advokasi itu apa sih, dan juga pemberdayaan masyarakat ya, terutama dalam kesehatan. Oke, nah ini kita lihat misalnya di dalam gambar ini, ini adalah contoh-contoh kegiatan advokasi. Jadi misalnya di sebelah kiri ada advokasi eliminasi malaria di Kabupaten Pandeglang. Jadi bagaimana mungkin di daerah Kabupaten Pandeglang kasus malarianya masih tinggi sehingga atau masih ada saja ya setiap tahunnya, sehingga diperlukan upaya-upaya ataupun program untuk bisa mengeliminasi artinya mengenolkan kasus malaria atau menghilangkan kasus malaria di Kabupaten Pandeglang. Nah, ini adalah upaya-upaya advokasi. Nah, kita lihat ada berbagai macam pihak yang terlibat gitu ya dalam proses mengadvokasi. Kemudian yang kanan adalah penguatan advokasi dalam rangka peningkatan gerakan masyarakat hidup sehat di Kota Sukabumi. Nah, ini kegiatan-kegiatan ini. Nah, contoh adalah kegiatan advokasi. Nah, seperti apa sih advokasi itu ya? Ternyata advokasi ini adalah salah satu dari strategi kita melakukan promosi kesehatan. Jadi ada advokasi, ada kemitraan ya, kemudian ada bina suasana, kemudian nanti ke pemberdayaan. Jadi pembahasan kita ada dua pada topik kali ini adalah advokasi dan pemberdayaan. Sedangkan dalam kerangka besarnya kita lihat dalam skema tersebut bahwa ada kemitraan, ada advokasi, ada bina suasana yang kemudian akan tercipta suatu pemberdayaan masyarakat, sehingga efeknya apa sih atau luarannya atau outcome adalah masyarakat perilaku mencegah dan mengatasi masalah kesehatan, tergantung dari apa masalah kesehatan yang dituju atau tujuannya ya. Nah, ini secara konsep advokasi itu apa? Advokasi adalah upaya atau proses yang strategis dan terencana untuk mendapatkan komitmen dan dukungan dari pihak yang terkait atau stakeholders. Jadi upaya-upaya yang strategis dan terencana. Jadi memang direncanakan dengan upaya-upaya tertentu untuk mendapatkan komitmen atau dukungan. Jadi kita untuk menerapkan sesuatu program atau suatu kegiatan-kegiatan, kita perlu dukungan dari berbagai macam pihak, sehingga kita perlu melakukan advokasi. Jadi kalau di dalam WHO, upaya mendekati, mendampingi, dan mempengaruhi para pembuat kebijakan secara bijak. Jadi cara-caranya nanti akan kita lihat, sehingga mereka bersepakat untuk memberi dukungan terhadap pembangunan kesehatan. Jadi kayak advokasi itu ya mendekat, membujuk, mendekati, mendampingi, mempengaruhi para pembuat kebijakan. Nah, para pembuat kebijakan itu kadang-kadang perlu diadvokasi karena mereka belum tentu paham terhadap pentingnya permasalahan kesehatan di suatu daerah tertentu. Mereka mungkin dapat laporan, tetapi data itu maknanya apa sih gitu. Belum tentu mereka mendapatkan input atau masukan yang tepat sehingga mereka bisa melakukan upaya-upaya atau program-program ataupun kebijakan yang strategis gitu. Jadi memang diperlukan ini advokasi. Nah, ini kan upaya proses yang bijak untuk memperoleh dukungan menggunakan informasi yang tepat dan akurat. Jadi advokasi nggak bisa dilakukan asal-asalan ya. Jadi kalau asal-asalan tuh kayak bujukin orang
nggak pakai data gitu. Advokasi tuh bagaimana mempengaruhi orang penting, ini kan orang penting atau orang yang berpengaruh. Untuk bisa mempengaruhi itu berarti kita butuh data. Base data itu harus bagaimana menggunakan data yang kredibel, yang tepat, dan juga bisa tersampaikan dengan simple. Jadi biasanya pemegang-pemegang kebijakan kan orang-orang penting. Nah ini caranya mendeliver atau memberikan data itu juga perlu strategi ya. Jadi seperti ada policy brief gitu ya. Jadi ada yang lebih singkat jadi bukan tumpukan laporan gitu, tetapi yang sudah diringkas datanya sehingga gampang untuk apa sih yang kondisinya seperti apa, masalahnya apa, kemudian yang perlu dilakukan apa gitu, sehingga orang itu dapat teryakinkan gitu ya, pembuat kebijakan itu bisa teryakinkan. Nah, tujuan advokasi terciptanya perubahan kebijakan, peraturan-peraturan, dukungan sumber daya untuk memecahkan isu-isu tertentu. Dalam hal ini adalah isu-isu kesehatan. Gitu advokasi. Nah, tujuannya ini dalam bentuk yang narasi yang lebih lengkapnya untuk mendapatkan komitmen dan dukungan dalam upaya kesehatan, baik berupa kebijakan, tenaga, dana, sarana, kemudahan, keikutsertaan dalam kegiatan maupun berbagai bentuk lainnya sesuai dengan keadaan dan usaha. Ini narasi lain ya dari advokasi kesehatan. Jadi didapatkannya berbagai macam dukungan, komitmen, tenaga, dana, sarana dan lain-lain lah ya untuk bisa mendukung program yang berjalan sehingga bisa tujuan kita itu tercapai. Kemudian jadi program-program kalau dalam hal ini program kesehatan. Jadi sebenarnya advokasi ini bisa selain karena ini ke arah kesehatan, jadi ini bahasanya kesehatan. Tapi sebenarnya advokasi ini bisa merupakan usaha yang dilakukan di bidang mana saja gitu ya, politik, pemerintahan, ekonomi gitu. Advokasi merupakan upaya-upaya yang lazim atau bisa digunakan juga. Nah, ini tujuannya adanya pemahaman, kesadaran terhadap masalah. Oh, jadi dengan adanya tambahan informasi, mereka jadi lebih paham. Adanya ketertarikan dari pemahaman, akan muncul adanya ketertarikan untuk mengatasi masalah. Kemudian adanya kemauan ataupun kepedulian, sehingga muncul alternatif solusi. Kemudian adanya tindakan nyata berupa solusi masalah dan adanya tindak lanjut. Nah, semuanya ini dari adanya munculnya pemahaman, ketertarikan mengatasi masalah, kemauan ataupun kepedulian untuk memberikan alternatif solusi, kemudian adanya tindakan nyata berupa solusi masalah, dan juga tindak lanjut, harapannya adanya dukungan, komitmen, dan dukungan yang tadi berupa kebijakan, sumber daya, dana, kemudahan, keikutsertaan dan lain yang tadi berupa apa? Ini adalah siklus atau step-step yang biasa dilakukan dalam advokasi. Jadi sama ya dengan ini, ada yang paling ini dari menginformasikan dulu, menginformasi, memotivasi, membujuk, kemudian beraksi. Aksi ini lebih ke arah tindak lanjut ya, beraksi, menginformasikan, memotivasi, membujuk dan beraksi. Nah, di mana dan kapan advokasi itu bisa dilakukan? Sangat beragam advokasi ini sebenarnya. Pada tatanan formal, advokasi bisa dilakukan pada kayak rapat, seminar, konferensi, semi lokal ataupun telekonferensi bisa. Jadi itu dalam bentuk yang formal ya. Kemudian kalau dalam tatanan informal ada pertemuan-pertemuan yang umum seperti festival, event olahraga, di rumah, reuni, bahkan arisan, pertemuan keluarga gitu. Bisa kalau ranahnya itu ranah yang mungkin lebih informal yang akan kita advokasi. Secara langsung, komunikasi langsung dalam rapat, bisa lewat surat, lewat email, telepon. Secara tidak langsung tuh maksudnya melalui komunikasi melalui kolega. Jadi
kayak melalui siapa yang kira-kira dekat dengan orang tersebut ya, misalnya oh dia dekat dengan siapa lalu minta tolong gitu, komunikasi melalui kolega, teman, keluarga ataupun sekelompoknya yang dalam satu kelompoknya yang kira-kira kita merasa bahwa orang itu mempunyai kalau dia yang ngomong gitu ya, kalau dia ngomong kayaknya akan didengerin nih gitu, dibandingkan dengan misalnya belum belum dikenal dan lain-lain gitu, kayak eh, misalnya ada yang kenal dengan istri pejabat, misalnya kita punya program kesehatan terkait ibu-ibu PKK yang apa ya, PSN, pemberantasan jentik ataupun tuberkulosis gitu ya, mau ke arah kebijakan kita dekat ya, itu namanya advokasi, kita mendekati siapa nih yang kira-kira bisa untuk mendapatkan dukungan gitu ya. Nah, ini adalah proses advokasi. Kata kuncinya adalah pendekatan yang bijak. Jadi bukan yang kata advokasi kan konotasinya positif ya. Jadi karena kebijakannya yang bijak, bukan kayak demonstrasi yang misalnya dengan yang lebih keras gitu ya. Kalau advokasi adalah pendekatan yang bijak, sesuai caranya yang baik dan benar sesuai dengan kondisi. Jadi ada strateginya dengan membangun kepercayaan, menyamakan persepsi, menjalin jaringan ataupun kemitraan, kerjasama, dan mengembangkannya lebih lanjut. Langkah pokok, definisikan isu strategisnya, apa yang mau diadvokasi, menentukan tujuan advokasi, mengembangkan pesan advokasi, penggalangan sumber daya, termasuk dana dan mengembangkan rencana kerja. Ini adalah proses-proses kita melakukan advokasi. Nah, pelaku dan sasaran advokasi itu siapa? Nah, ini adalah pelaku, ya, pakar, pejabat yang berwenang, perguruan tinggi misalnya. Jadi ada misalnya kami pernah ada peneliti kegiatan dengan kerjasama dengan Kemenkes terkait stunting gitu ya. Kita melakukan penelitian plus yang di dalamnya ada advokasi. Jadi ke pemegang kebijakan, mulai dari waktu itu ada dari Bapeda, dari Balitbang, dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, kemudian terakhir merucut pada Bupati. Jadi waktu itu karena angka stunting di Banyumas ada beberapa daerah dengan lokus atau daerah dengan permasalahan stunting, kita mengumpulkan data, begini loh datanya, kemudian apa yang harus dilakukan, mengevaluasi program gitu. Jadi menginformasikan, membujuk dengan maksud dengan mencari dukungan. Misalnya dari dinas sosial. Salah satu permasalahan stunting adalah sosial ekonomi misalnya. Dengan adanya higien sanitasi yang masih buruk, ada penyakit infeksi, masih banyaknya penyakit infeksi yang diderita, dan itu salah satu faktor yang menyebabkan balita stunting gitu. Nah itu bagaimana perbaikan, bagaimana nih mendapatkan dukungan bahwa alokasi misalnya alokasi bantuan pada orang-orang yang membutuhkan sehingga bisa disasar tuh, memberikan bantuan pada orang-orang yang tepat untuk bisa menurunkan kejadian stunting. Itu contohnya bahwa proses advokasi ya, kalau tidak ada informasi, tidak ada yang kita istilahnya bujuk-bujukin gitu, mungkin saja orang-orang yang mengambil kebijakan itu tidak aware atau tidak tahu bahwa begini loh kondisinya gitu. Jadi advokasi itu tadi itu menginformasikan, membujuk ya dengan data-data, dengan cara yang bijak gitu ya, caranya yang bijak, dengan data, dengan dengan kita misalnya ada forum group discussion ya, jadi ada kayak saresehan, kita memaparkan data, kemudian masing-masing pihak itu memberikan gambaran seperti apa sih penanganan stunting gitu, sehingga ada satu
kerjasama nantinya. Nah, itu contoh langkah-langkah melakukan advokasi. Kemudian media massa itu juga luar biasa perannya sekarang ini, apalagi ya dengan sosial media, dengan media massa yang bisa kita secara digital kita bisa baca di mana-mana. Peran media massa sangat penting dari melakukan advokasi. Sekarang tuh tekanan media massa atau media terhadap pemangku yang kebijakan itu juga sangat penting, karena udah terasa banget kayak netizen yang gerakan-gerakan masyarakat itu bisa merubah kebijakan atau bisa membuat orang untuk berpikir bagaimana sih seharusnya gitu. Pihak swasta, organisasi profesi, organisasi masyarakat atau keagamaan, LSM ataupun tokoh-tokoh publik ya, itu adalah pelaku-pelaku advokasi atau advokator ya, dengan kemampuannya. Syaratnya peduli, kalau ini karena terkait kesehatan, peduli kesehatan, paham masalahnya, berkemampuan, dipercaya ataupun dihormati dan tidak tercela. Dan ini lebih ke arah bagaimana sosok itu bisa dipercaya. Artinya orang atau sekelompok orang yang mempunyai kredibilitas sehingga dipercaya ketika dia mengadvokasi atau memberikan informasi, mendorong atau membujuk tadi itu. Nah, sasarannya siapa? Pengambil keputusan, pembuat kebijakan, pembuat opini, penyusun draft, seperti unsur-unsur pemerintah, DPR, DPRD, pengusaha, penyandang dana, ataupun media massa. Dalam hal ini juga masuk ke dalam media massa, bisa menjadi advokator, juga menjadi sasarannya. Organisasi profesi, tokoh publik, kelompok potensial. Jadi ini yang orang-orang yang berpengaruh gitu ya, untuk sebagai sasaran advokasi. Nah, apa yang kita advokasikan? Nah, ini kita bisa ada kerangka kriteria untuk memilih isu-isu. Bahwa ada T itu tinggi, S sedang, R rendah ya. Jadi kriteria untuk memilih isu, bahwa isu tersebut mempengaruhi banyak orang. Kemudian isu tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap program kesehatan. Kemudian sesuai dengan misi organisasi atau yang kelompok, sesuai dengan tujuan pembangunan berwawasan kesehatan, bertanggung jawab dengan intervensi, advokasi, dapat memobilisasi secara besar para mitra dan pihak berwenang lainnya. Dan ini kita bisa kalau belum kita mau menentukan, boleh dengan kerangka isu pilihan seperti ini. Atau sebenarnya kalau kita punya concern ke sesuatu dan kita ingin mengadvokasi, ya kita sudah punya topik sendiri, kita mau mengadvokasi apa, pada siapa, dengan cara apa gitu. Nah, ini adalah pendekatan tadi. Salah satu kata kunci di dalam advokasi adalah secara bijak ya. Jadi pendekatan apa yang bisa dilakukan? Pendekatan persuasif, secara dewasa, bijak, sesuai dengan keadaan yang memungkinkan negosiasi secara baik. Jadi kemampuan menegosiasi secara baik. Yang pertama adalah melibatkan para pemimpin, para pembuat undang-undang. Mereka terlibat dalam penyusunan peraturan yang menetapkan kebijakan publik yang sangat berpengaruh untuk menciptakan perubahan. Nah, ini bagaimana kita itu melibatkan mereka semaksimal mungkin dalam isu yang diadvokasikan, karena mereka sangat perannya sangat sentral atau perannya sangat strategis untuk bisa melakukan perubahan gitu. Kemudian yang kedua adalah bekerja sama dengan media massa. Nah, ini penting untuk membentuk opini publik. Kuat mereka mempengaruhi persepsinya. Sekarang orang tuh lihat media massa, orang bisa berpikir, bisa digerakkan ya, gerakan massa itu luar biasa gitu. Jadi bekerja sama dengan media massa itu sangat mensondingkan isu-isu tertentu, concern tertentu, misalnya terkait kesehatan juga sangat pas itu ketika kita bekerja sama dengan media massa. Kemudian membangun kemitraan. Nah, ini misalnya upaya jejaring kemitraan dengan individu, organisasi, sektor lain yang bergerak pada isu yang sama. Jadi kita
saling berkaitan, saling bantu membantu gitu ya, yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang sama ataupun hampir sama. Jadi kayak saling bekerja sama, saling menguntungkan untuk bisa mencapai tujuan. Kemudian memobilisasi massa merupakan proses mengorganisasikan individu yang telah termotivasi dalam kelompok-kelompok tertentu atau mengorganisasikan kelompok yang sudah ada. Jadi tindakan-tindakan kolektif. Bisa seperti istilahnya ada campaigns ya, walaupun itu bentuknya bukan yang keras gitu, tapi kampanye kayak kampanye anti stunting atau eliminasi penyakit-penyakit tertentu atau tadi germas gitu, tapi kita kampanyekan dengan berbagai macam upaya-upaya yang apa ya, yang bijak gitu ya, yang strategis, yang menarik juga. Kemudian membangun kapasitas. Membangun kapasitas adalah melembagakan kemampuan untuk mengembangkan dan mengelola program yang komprehensif dan membangun critical mass pendukung yang memiliki keterampilan advokasi. Dapat misalnya dari LSM tertentu, kelompok profesi, dan kelompok lain. Jadi membangun kapasitasi, melembagakan kemampuan. Nah, itu pendekatan-pendekatan yang bisa dilakukan pada saat advokasi. Nah, kita ke pemberdayaan masyarakat. Tadi advokasi adalah upaya untuk membujuk, mendorong ya pihak-pihak tertentu yang bisa melakukan perubahan secara bijak ya, untuk merubah sesuai dengan tujuan yang ini kita goalkan untuk peningkatan. Kalau dalam hal ini adalah peningkatan derajat kesehatan masyarakat itu kalau ke arah kesehatan. Walaupun advokasi itu seperti yang tadi saya sampaikan boleh untuk bidang-bidang yang lain. Kemudian kita dari advokasi ke pemberdayaan masyarakat ya. Jadi kalau advokasi sasarannya adalah tadi ada komitmen, ada kebijakan, ada dukungan dana, lain-lain keikutsertaan gitu ya. Misalnya ini adalah pihak-pihak tertentu. Tadi pihaknya siapa? Bisa DPR, bisa pemerintah, dinas kesehatan, bupati, dan lain-lain yang punyai peran penting untuk membuat suatu perubahan. Nah, kalau pemberdayaan masyarakat apa? Pemberdayaan dasar itu lebih ke arah memberdayakan, membuat masyarakat itu berdaya. Jadi kemandirian masyarakat, kegiatan dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat. Kalau di bidang kesehatan, menurut Depkes itu upaya menumbuhkan kesadaran, kemampuan untuk hidup sehat disertai dengan pengembangan iklim yang mendukung. Ya, jadi bagaimana potensi setempat usaha itu dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat sesuai dengan keadaan, masalah, dan potensi setempat. Jadi lebih ke arah kayak ini istilahnya ya, empowerment, memberdayakan atau gerakan masyarakat. Upaya memandirikan individu, kelompok, dan masyarakat agar berkesadaran, berkemauan dan berkemampuan di bidang kesehatan agar secara proaktif masyarakat mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat gitu. Jadi kenapa ini penting pemberdayaan? Jadi kadang-kadang masyarakat itu bukan sebagai objek saja yang disuruh dikasih. Jangan biarkan masyarakat itu kayak cuma nerima bantuan gitu, habis itu tergantung pada pemerintah gitu. Nah, ini adalah merubah karakter masyarakat dan lain memberdayakan bahwa masyarakat itu berdaya loh gitu. Tetapi kita perlu memberikan trigger suntikan atau dorongan agar masyarakat itu berdaya. Jangan hanya maunya cuma menerima bantuan saja atau cuma menunggu dari pihak-pihak tertentu, dari dinas. Masyarakat itu berdaya loh, punya potensi loh. Nah, itu yang penting dalam melakukan pemberdayaan masyarakat.
Nah, tujuannya adalah peningkatan kemandirian masyarakat dan keluarga dalam bidang kesehatan, membuat masyarakat dapat memberi andil, ya. Kata-katanya adalah mempartisipasi masyarakat, memberi andil, memberi sesuatu sesuai dengan potensinya dalam meningkatkan derajat kesehatannya, gitu. Nah, sasarannya bisa perorangan, keluarga, masyarakat, gitu ya. Ataupun kelompok-kelompok potensial, ada kelompok organisasi wanita kayak PKK, pemuda, kalau di desa ada Karang Taruna, organisasi profesi kan, setiap profesi ada organisasi-organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, kelompok media massa, ataupun kelompok potensial lainnya yang ada di masyarakat. Kita bisa melakukan pemberdayaan. Nah, prinsipnya adalah yang pertama adalah menumbuh kembangkan potensi masyarakat. Jadi mereka tahu nggak sih potensinya mereka gitu ya. Jadi ditumbuh kembangkan. Jadi upaya pemeliharaan dan peningkatan kesehatan masyarakat sedapat mungkin menggunakan sumber daya yang dimiliki gitu ya. Mereka sebenarnya punya sumber daya, tapi tahu nggak atau mereka dibantu menggali atau menemukan sumber daya yang mereka punya gitu. Jika diperlukan bantuan di luar, maka bentuknya hanya berupa perangsang. Tadi itu trigger, jangan maunya menerima bantuan terus-menerus. Tetapi kalau perlu kayak bantuan pada saat awal, kemudian perlu keberlanjutan. Makanya ketika membuat suatu program, biasanya adalah bagaimana sustainability atau keberlanjutan program itu. Jangan sampai cuma program itu berjalan ketika ada si orang-orang yang menjalankan program gitu. Setelah nggak ada, kemudian hilang gitu kan. Itu sama kayak contohnya kayak KKN yang mahasiswa gitu ya. Jadi salah satu yang ditekankan tuh jangan hanya pas KKN aja ada, kemudian setelah KKN-nya selesai kegiatan selesai gitu. Jadi yang sebenarnya program yang bagus adalah mereka itu men-trigger atau mendorong masyarakat untuk berdaya. Jadi setelah mereka KKN-nya udah selesai, program-programnya tetap berjalan. Nah, itu program yang seharusnya melibatkan masyarakat dengan memberdayakan pemberdayaan masyarakat itu. Harusnya semua program seperti itu. Tetapi ini pasti adalah tantangan yang tidak mudah ya dengan melakukan pemberdayaan masyarakat. Tergantung juga dari kadang-kadang karakteristik masyarakat juga berbeda-beda gitu ya. Jadi harus dikenali dulu ini masyarakatnya seperti apa gitu. Ada yang hanya di-trigger sedikit dia bisa langsung mandiri gitu. Tetapi ada yang memang mungkin udah terbiasa dikasih atau ya udahlah nunggu gitu, nggak mau melakukan perubahan. Ada juga kan masyarakat yang males gitu ya untuk melakukan perubahan-perubahan. Itu kan juga akan lebih sulit. Menumbuhkan ataupun mengembangkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan. Jadi peran serta masyarakat di dalam pembangunan kesehatan dapat diukur dengan makin banyaknya jumlah masyarakat yang mau memanfaatkan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan itu kayak menggunakan puskesmas pembantu atau pustu, polindes, mau hadir ketika ada penyuluhan, mau jadi kader kesehatan lah ini dia misalnya. Kader kesehatan biasanya di desa itu biasanya itu saja sampai yang sudah senior ya udah senior udah berumur misalnya, karena yang muda-muda belum begitu tertarik jadi kader kesehatan atau jadi peserta tabulin, CPKN dan lain-lainnya. Jadi bagaimana mereka mau untuk memanfaatkan itu gitu, menumbuh kembangkan peran masyarakat, mengembangkan semangat kegiatan gotong royong dalam pembangunan kesehatan. Jadi gotong royong ini kan kita tahu warisan budaya ya. Jadi bagaimana apakah gotong royong itu misalnya masyarakat bersedia bekerja sama meningkatkan sanitasi lingkungan, menggalangkan gerakan 3M ya, misalnya dalam pencegahan demam berdarah dengue ada bareng-bareng gerakan PSN, pemberantasan sarang nyamuk gitu. Mereka mau nggak gitu? Kadang-kadang saya pernah dengar cerita pada saat FGD puskesmas gitu ya. Puskesmas misalnya melakukan kegiatan PSN bersama 1 bulan sekali, tapi mereka curhatnya masyarakatnya ini nonton aja, tapi yang berikutnya adalah bagaimana cirinya itu
pemberdayaan masyarakat adalah bekerja sama dengan masyarakat ya. Hendaknya pemerintah ataupun petugas kesehatan menggunakan prinsip bekerja untuk dan bersama masyarakat. Jadi bagaimana mereka jangan malah kayak sendirian, tetapi bagaimana mereka bekerja sama dengan masyarakat dengan meningkatkan motivasi dan kemampuan masyarakat dengan misalnya ada bimbingan, dorongan, serta alih pengetahuan dan keterampilan dari tenaga kesehatan masyarakat. Jadi kayak program-program tertentu ya, bagaimana misalnya dengan adanya kader, mereka sangat terbantu, atau misalnya dengan kayak kegiatan-kegiatan ibu-ibu PKK, atau kayak sekarang ada pos pelayanan terpadu, pos bindu yang berjalannya juga dibantu oleh kader-kader dari kesehatan yang ada di masyarakat. Kemudian penyerahan atau pengambilan keputusan kepada masyarakat. Nah, ini hendaknya juga bertumpu pada budaya dan adat setempat terkait misalnya pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan yang menyangkut tata cara pelaksanaan kegiatan itu hendaknya diserahkan pada masyarakat, ataupun misalnya mengambil keputusan tertentu bisa dengan memberikan porsi pada masyarakat untuk berembuk gitu ya, sehingga mereka mempunyai tanggung jawab. Jadi pada hakikatnya mereka adalah subjek bukan objek. Jadi kalau pemberdayaan mereka mindsetnya adalah jangan jadikan masyarakat sebagai objek. Mereka hanya nggak akan berkembang atau mandiri ketika mereka hanya diposisikan sebagai objek saja gitu. Kemudian bisa menggalang kemitraan dengan LSM dan organisasi kemasyarakatan yang ada di masyarakat. Jadi bisa memanfaatkan dan bekerja sama dengan LSM serta organisasi kemasyarakatan yang ada di masyarakat tersebut ya. Jadi bisa lebih berhasil guna dan berdaya guna. Oke, nah ini ciri-cirinya. Suatu kegiatan dikategorikan pemberdayaan masyarakat bila dilandaskan pada pemberdayaan, bila itu dapat menumbuhkan, mengembangkan kemampuan atau kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Bukan kegiatan yang segala sesuatunya diatur dan disediakan oleh pemerintah ataupun pihak lain. Nah, ini poinnya adalah bagaimana kegiatan yang dapat menumbuh dan mengembangkan kemampuan masyarakat itu sendiri, bukan yang diatur atau disediakan semuanya oleh pemerintah ataupun pihak yang lain gitu ya. Nah, pihak-pihak yang dilibatkan itu seperti apa? Nih, ada tokoh masyarakat, tokoh-tokoh yang perlu dilibatkan yang mempunyai pengaruh. Nah, kalau misalnya perlu mempengaruhi, ada tadi dengan advokasi gitu ya. Ada ketua RT, ketua RW, ketua kampung, kepala dusun, kepala desa, atau yang non formal seperti tokoh pemuda, kepala suku, agama dan lain-lain ya. Jadi ini merupakan kekuatan yang sangat besar untuk bisa mampu menggerakkan masyarakat. Bagaimana caranya masyarakat mau untuk berkemauan untuk bergerak ya, biasanya mereka akan mendengarkan nih tokoh-tokoh masyarakat. Caranya adalah dekati juga tokoh-tokoh masyarakat gitu ya, sangat penting ini dengan bisa lakukan advokasi pada tokoh-tokoh masyarakat ini. Organisasi kemasyarakatan, PKK, lembaga kepemudaan, pengajian gitu ya, juga sangat strategis untuk didekati. Kemudian penggalangan dana masyarakat juga tidak kalah pentingnya, tapi pada golongan yang ekonominya prasejahtera, penggalangan dana masyarakat hendaknya dilakukan sekedar agar mereka merasa ikut memiliki saja. Jadi mungkin jangan terlalu ini ya, tergantung dari kondisi masyarakatnya. Cara lain yang ditempuh bisa model subsidi silang misalnya. Jadi dana masyarakat, atau misalnya sekarang ada dana desa. Dana desa itu sebenarnya kita bisa melakukan loh advokasi. Mereka mungkin nggak tahu bahwa ada di peraturan penggunaan dana desa sebagian ada berapa persen yang bisa dialokasikan untuk pos-pos tertentu. Misalnya kalau di sini adalah kesehatan, mereka bingung sebenarnya, mungkin kalau nggak tahu mau dipakai buat apa gitu, selain untuk misalnya infrastruktur dan lain-lain. Tapi ada porsi-porsi persen-persen yang bisa dimanfaatkan untuk beberapa hal, termasuk program kesehatan. Apa sih yang mau? Nah, mereka butuh informasi, mereka butuh advokasi gitu. Dengan menggunakan dana dari masyarakat, ataupun misalnya ada
Kalau yang dimaksud di sini misalnya urunan, tetapi mungkin tidak memberatkan ya, ini bisa membuat mereka merasa memiliki. Sarana dan material yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri, ini maksudnya sumber daya yang mereka miliki apa? Ada batu, kali, bambu, kayu, atau apalah gitu ya, yang mereka untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan ikut memiliki dari masyarakat. Pokoknya kalau di pemberdayaan tuh gimana kita tuh mendorong mereka itu memanfaatkan potensi dan sumber daya mereka yang mereka miliki gitu. Pengetahuan masyarakat. Jadi masyarakat memiliki pengetahuan yang bermanfaat bagi pembangunan kesehatan masyarakat. Misalnya tentang obat tradisional, pengetahuan penerapan teknologi tepat guna untuk fasilitas kesehatan. Nah, ini juga pengetahuan yang dimiliki masyarakat tersebut dapat meningkatkan keberhasilan upaya pembangunan kesehatan, misalnya akses air bersih gitu ya. Kalau kita tahu bahwa permasalahan air bersih kalau nggak tertangani bisa banyak penyakit yang diakibatkan karena kurangnya atau terbatasnya air bersih. Teknologi juga, misalnya teknologi yang dimiliki masyarakat bisa yang sederhana tetapi bisa dimanfaatkan berpotensi untuk bisa membantu program-program gitu ya, sehingga bisa meningkatkan hasil gunanya. Jadi pengambilan keputusan. Apabila tahap penemuan masalah dan perencanaan kegiatan permasalahan telah dilakukan oleh masyarakat, maka pengambilan keputusan terhadap upaya pencegahan atau pemecahan masalahnya lebih baik dilakukan juga oleh masyarakat itu sendiri. Kita membantu, gitu, memfasilitasi. Kalau mereka sudah melakukan dari mereka, oleh mereka, untuk mereka, bersama mereka, mereka akan lebih berdaya. Nah, ini yang terakhir adalah model-modelnya apa sih yang bisa dilakukan dalam pemberdayaan. Bisa pemberdayaan masyarakat seperti atau community leaders melalui misalnya Sarasehan. Bisa pengembangan organisasi kesehatan bersumber masyarakat seperti kayak Posyandu, Polindes, atau pemberdayaan pendanaan masyarakat, community fund seperti dana sehat, atau pemberdayaan sarana masyarakat, misalnya membangun sumur dan jamban gitu. Misalnya kita kasih trigger apa, tapi yang lain dari masyarakat batu-batu atau apa ya, yang lain-lain mereka memanfaatkan potensi yang ada, meningkatkan pengetahuan masyarakat atau community knowledge, pengembangan teknologi tempat guna, community teknologi, dan juga peningkatan manajemen atau proses pengambilan keputusan, community decision making. Nah, gimana caranya masyarakat itu bisa merumuskan atau mengambilkan keputusan sendiri supaya untuk lebih berdaya, kemudian dia melakukan upaya-upaya secara mandiri untuk bisa meningkatkan bisa kesejahteraan ataupun derajat kesehatannya. Gitu. Itu adalah ini slide terakhir untuk materi advokasi dan pemberdayaan masyarakat. Jadi advokasi kita melakukan berbagai upaya persuasif dan bijak untuk mendapatkan dukungan komitmen, kebijakan, sumber dana, sumber dana, dan lain-lain, keikutsertaan ya, supaya tujuannya bisa tercapai. Kemudian kalau pemberdayaan masyarakat adalah upaya-upaya untuk membuat masyarakat lebih berdaya dan mandiri gitu ya, dan tergantung dari tujuannya untuk apa. Kalau misalnya tujuan kesehatan berarti untuk bisa mengimplementasikan program-program kesehatan sehingga mereka lebih sehat, lebih derajat kesehatannya lebih tinggi. Mungkin itu ya untuk materi advokasi dan pemberdayaan masyarakat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.